Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah manajemen proyek kelas A, yaitu Bapak Jenji Gunaidi Argo SEMM, dan juga Kak Kristo Pantoko, selaku pemilik dari Two Treats Cafe, dan teman-teman sekalian yang sudah hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen, ingin izin mempresentasikan hasil diskusi kami terhadap proyek manajemen proyek, yaitu renovasi pada Tugu Treats and Entry Cafe. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya pada hari ini. Yang pertama itu ada Najla Aura Kansa dengan nomor di belakang 006, lalu ada saya sendiri Meliza Karunia dengan nomor di belakang 007, lalu ada Fani Rizky Faradila dengan nomor di belakang 010, lalu ada Tiara Rizky Ramadhani dengan nomor di belakang 027. Berikut ini adalah outline dari presentasi pada hari ini, yaitu yang pertama ada latar belakang dan profil UMKM dari Two Treats Cafe, lalu yang kedua ada kelayakan aspek pasar dan aspek teknisnya, lalu yang ketiga ada permasalahan yang ada pada Tugu, yang keempat ada solusi yang didapatkan dan diterapkan pada tiap permasalahan yang ada, lalu yang kelima ada metode dan teknik manajemen proyek yang dilakukan, yang keenam ada perencanaan strategis dan operasional proyek, yang ketujuh ada timeline dan pendanaan proyek, dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah analisis risiko yang dilakukan oleh Two Treats Cafe Bintaro. Baik, kita akan masuk kepada yang materi yang pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari proyek ini adalah yaitu pesatnya pertumbuhan kedai kopi lokal Indonesia membuka jalan bagi kemajuan produksi kopi lokal Indonesia lainnya. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan Two Treats Cafe Bintaro. Hal ini karena penulis sebagai konsumen yang sering berkunjung ke Two Streets Cafe dan merasakan beberapa fasilitas yang menurut kami bisa ditingkatkan lagi oleh owner atau Kak Kristo, sehingga penulis ingin menyampaikan inovasi yang sekiranya bisa dipakai oleh pihak Two Streets Cafe. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi saat pembuatan proyek atau saat pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. Selanjutnya adalah company profile dari Two Trees Cafe. Two Trees Coffee Shop and Eatery merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya kopi dan gelato. Two Trees berlokasi di Jalan Cempaka Raya nomor 17 RW 11 Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Kota Jakarta Selatan, daerah Ibu Kota Jakarta. Jam buka pada Two Trees Cafe ini adalah ketika weekdays itu mulai pukul 10 pagi sampai dengan 11 malam. Sementara ketika ketika weekend mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Berikut ini adalah menu dari Two Treats Cafe. Menu yang ditawarkan oleh Two Treats Cafe sangat beragam, mulai dari makanan berat atau main course, sampai juga cemilan atau snack dan makanan penutup atau dessert. Dan juga tentu saja minumannya seperti ada kopi hingga teh. Berikut ini adalah struktur perusahaan dari Two Treats Cafe yang dipimpin langsung oleh ownernya, yaitu Kak Kristo Pantoko, dan membawahi kasir, koki, serta barista. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang kedua, yaitu studi kelayakan aspek pasar dan juga aspek teknisnya. Dari yang pertama, yaitu dari segmentasi pasarnya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, segmentasi geografi. Mayoritas pengunjung Two Treats Cafe adalah warga Rempoa, Bintaro, Jakarta Selatan, Tangerang, dan sekitarnya, juga meliputi kota-kota lainnya. Lalu yang kedua ada segmentasi demografi, yaitu pelanggan di Two Treats Cafe Bintaro berusia antara 16 hingga 50 tahun dan berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran sesuai dengan segmentasi demografis. Lalu yang ketiga segmentasi psikografis, yaitu orang-orang yang menyukai kopi dan menjadikannya minuman favorit mereka. Membentuk kategori ini, kopi biasanya digunakan sebagai barang untuk penggemar kopi seperti dalam memilih selera, dan yang ingin mengumpulkan kopi brew sebagai teman makan dan bercakap-cakap agar lebih santai. Lalu yang terakhir adalah segmentasi perilaku.
Peminum kopi dengan minat kelompok ini terdiri dari individu-individu yang menikmati menyeduh kopi di rumah sebagai hobi atau minat. Mereka sering mengunjungi kedai kopi untuk mencari pengetahuan dan saran segar tentang cara menyeduh kopi yang lebih baik. Lalu ada analisis pasarnya, yaitu Toast Cafe perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahan para pesaing coffee shop lainnya di pasar khususnya di daerah Bintaro, serta memanfaatkan berbagai peluang dan kekuatan atau kelebihan yang dimiliki Toast Cafe itu sendiri. Selain itu, Toast Cafe juga perlu memperhatikan kelemahan dan ancaman yang dimiliki oleh mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fani Rizky. Kepada saya persilakan. Baik, terima kasih Melisa. Selanjutnya itu ada identifikasi permasalahan. Jadi untuk masalah yang pertama yang dari kelompok kami identifikasi itu pada area outdoor, Treats memiliki desain beton expose yang lantainya itu menggunakan batu-batu kecil untuk menutupinya. Desain ini memang memberikan kesan simpel dan juga minimalis, akan tetapi memiliki kekurangan, yaitu ketika banjir, lantai yang diberikan batu kerikil tadi itu tergenang oleh air ketika hujan. Jadi air yang mengenang ini tentu saja akan dapat mengganggu kenyamanan konsumen. Untuk masalah yang kedua itu terkait toilet. Jadi toilet yang disediakan hanya ada satu bilik, yang dimana hal ini sangat tidak nyaman bagi pengunjung wanita dan laki-laki. Karena dengan hanya ada satu bilik ini sangat tidak efektif dan membuat para pengunjung wanita dan laki tidak adanya privasi. Boleh di next. Masalah ketiga yaitu terkait tempat parkir. Jadi bagi pengunjung yang membawa kendaraan berupa sepeda motor atau mobil itu lahannya hanya terbatas. Jadi untuk mobil itu hanya menampung 4 mobil saja. Contoh lahan parkirnya itu ada di gambar bawah sebelah kiri. Untuk masalah keempat itu terkait tata letak pagar. Jadi letak pagar yang digunakan pihak Two Treats Cafe sangat tidak tepat penempatannya karena pagar tersebut diletakkan di tengah pintu masuk. Hal ini sangat tidak disarankan karena menghalangi tempat parkir mobil. Untuk contoh pagarnya itu ada di gambar bawah sebelah kanan. Boleh di next. Tadi kan kita sudah membahas terkait identifikasi, selanjutnya itu mengenai solusi atas permasalahan-permasalahan tadi yang sudah disebutkan. Yang pertama, penambahan toilet. Jadi kelompok kami ingin menambahkan toilet di Tutrits Cafe dengan solusi yaitu mengkonversi ruang lain. Hal ini karena Tutrits Cafe memiliki ruang tidak terpakai, semacam gudang yang hanya digunakan tuh untuk menyimpan beberapa bangku bekas. Maka kelompok kami mempertimbangkan untuk mengubah ruangan tersebut menjadi toilet laki-laki atau pria. Dinding toilet akan diberikan warna putih di bagian atas hingga tengahnya, dan bagian tengah hingga bawah dinding diberikan dinding keramik berwarna abu-abu muda. Bagian dalam toilet terdapat kloset duduk, urinoir, wastafel, tempat tisu, tempat sampah, dan dua tanaman imitasi yang akan menghiasi toilet. Nah, contoh ruang tidak terpakai itu ada di gambar bawah sebelah kiri, dan contoh referensi uh, untuk ruangan yang akan kita mau ubah itu ada di gambar bawah sebelah kanan. Boleh di next. Selanjutnya itu terkait lantai kolaborasi antara semen dengan batuan itu. Jadi dari kelompok kami itu ingin menambahkan batu alam agar tidak licin saat hujan. Nah, batu alam itu nanti akan diberikan jarak 1,5 meter tiap batuannya. Hal ini karena di bawah bebatuan adalah tanah yang gunanya adalah sebagai daerah resapan air ketika hujan. Nah, contoh bebatuannya atau yang biasa disebut tuh stepping stone itu ada di gambar bawah sebelah kiri. Lalu untuk referensinya itu ada di gambar bawah sebelah kanan. Boleh di next. Selanjutnya itu mengubah tata letak pagar menjadi di pinggir. Jadi setelah mengevaluasi tata letak parkir saat ini, kelompok kami itu ingin berencana agar tata letak pagar itu diubah yang pada awalnya ada di sebelah kanan, ada di sebelah di tengah-tengah, maaf. Lalu kelompok kami ingin membuatnya agar berada di pinggir saja. Nah, untuk contoh pagarnya itu ada di gambar bawah. Oke, boleh di next. Selanjutnya itu menyewa lahan parkir di sekitar lokasi. Jadi yang pertama menyewa lahan parkir swasta itu bisa dengan mencari pemilik lahan yang menawarkan lahan parkirnya, bisa seperti tempat parkir di garasi, lapangan, atau tempat parkir di perumahan. Nah, untuk parkiran umumnya itu ada di bisa di pusat perbelanjaan, taman, atau kampus yang dapat menyediakan tambahan untuk disewakan. Nah, untuk contoh ini dari kelompok kami itu menyarankan agar pihak tuh itu menyewa tempat parkir masjid saja, karena masjid ini letaknya ada di belakang tuh Treats Cafe, yang mana di antara masjid dan juga tuh Treats Cafe itu memiliki pintu penghubung. Jadi
agar pengunjung itu tidak terlalu jalan jauh ketika ingin memarkirkan mobil atau motornya. Boleh di next. Selanjutnya ada metode dan teknik manajemen proyek. Jadi kelompok kami ingin mengaplikasikan teknik CPM atau Critical Path Method dan program Evaluation and Review Teknik atau PERT. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu yang pertama adalah identifikasi aktivitas, kedua penentuan urutan aktivitas, yang ketiga estimasi waktu, yang keempat membuat diagram jaringan, yang kelima menentukan jalur kritis, yang keenam menentukan fault atau pelanggaran, yang ketujuh penjadwalan dan pengendalian, dan terakhir adalah mengelola risiko. Boleh di next. Selanjutnya itu mengenai perencanaan strategis dan operasional proyek. Jadi perencanaan strategi yang dilakukan oleh Tool Trades Cafe yaitu menggunakan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Jadi ada dua, yaitu ada internal dan eksternal. Untuk perencanaan strategis internal itu yang pertama dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, pengembangan karyawan, manajemen rantai pasokan, pemasaran dan branding, dan juga pengelolaan operasional. Dan untuk eksternalnya itu yang pertama ada analisis pasar, analisis pesaing, kemitraan dan kerjasama, pelanggan dan umpan balik, dan yang terakhir peraturan dan kepatuhan. Boleh di next, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah timeline rencana proyek. Yang pertama ini ada timeline dari proyek toilet. Dalam hal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tahap perencanaan yang akan berlangsung estimasinya selama 1-3 hari. Dalam tahap perencanaan ini dilakukan identifikasi kebutuhan bahan-bahan, menentukan sistem aliran pembuangan dan instalasi air, dan juga membuat desain. Kemudian selanjutnya ada tahap pengadaan bahan dan persiapan dengan estimasi waktu 1-2 hari. Dalam tahap ini dilakukan perhitungan dan pembelian bahan-bahan yang diperlukan. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada tahap pengerjaan struktural dan instalasi dengan estimasi waktu 1-2 minggu. Pada tahap ini dilakukan pembongkaran bagian yang diperlukan untuk konstruksi, memasang sistem pipa, memasang peralatan sanitasi, dan memasang plafon, lantai, dan yang lain-lainnya. Boleh di next? Selanjutnya ini ada timeline proyek pagar lipat dibagi menjadi 3 tahap juga. Yang pertama ada tahap perencanaan dengan estimasi waktu 1-3 hari. Pada tahap ini dilakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, kemudian pengukuran dan penilaian lokasi, kemudian penyusunan gambar dan desain teknisnya. Kemudian tahap persiapan ini dengan estimasi waktu 1-7 hari. Pada tahap ini dilakukan pemesanan pagar besi lipat sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, kemudian memesan aksesoris tambahan seperti gembok, atau pengaman pagar, kemudian persiapan area kerja. Terus selanjutnya yang terakhir ada tahap pemasangan dengan estimasi waktu 1-2 hari. Pada tahap ini, tim instalasi akan datang ke kafe untuk memasang pagar lipat yang telah di-custom. Boleh di next? Selanjutnya ada timeline proyek lantai outdoor. Dalam hal ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap perencanaan. Pada tahap ini dengan estimasi waktu 1-2 hari, dilakukan pengukuran dan menandai area yang akan direnovasi, kemudian membuat perencanaan desain lantai outdoor, kemudian memilih dan membeli batu yang sesuai dengan desain dan kebutuhan. Kemudian yang terakhir ada tahap pemasangan dengan estimasi waktu 1-2 hari. Pada tahap ini dilakukan pemasangan batu alam berbentuk lingkaran atau stepping stone untuk pijakan lantai outdoor. Oke, di next. Selanjutnya ini ada timeline proyek toilet. Dapat dilihat bahwa simbol A aktivitasnya penyediaan dan pengumpulan dana dengan estimasi waktu 7 hari, kemudian dilanjutkan identifikasi kebutuhan bahan-bahan dan peralatan, kemudian menentukan sistem aliran pembuangan, kemudian membuat desain atau sketsa kamar mandi, kemudian menghitung dan membeli bahan-bahan yang diperlukan, selanjutnya membongkar bagian yang diperlukan untuk konstruksi, kemudian memasang sistem pipa, saluran pembuangan dan instalasi air, kemudian memasang peralatan sanitasi, kemudian memasang plafon dan aksesoris lainnya. Boleh di next? Ini ada hasil CPM dan PERT dari proyek toilet. Didapat jalur lintasan kritisnya ada 2, yaitu jalur lintasan A, B, C, F, G, H, I dengan total 23 dan A, B, D, E, G, H, I dengan total 23 dan keduanya sama-sama memiliki lintasan kritis. Boleh di next?
Selanjutnya ini ada timeline proyek pagar lipat dilakukan pertama penyediaan dan pengumpulan dana, kemudian identifikasi kebutuhan dan tujuan proyek, kemudian pengukuran dan penilaian lokasi, kemudian penyusunan gambar dan desain teknis, kemudian memesan pagar besi lipat sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, memesan aksesoris tambahan, persiapan area kerja, persiapan dan perlengkapan kerja, kemudian yang terakhir itu pemasangan pagar lipat yang telah di-custom. Boleh di-next? Berikut ini ada gambaran dari CPM dan PERT, kemudian didapat jalur lintasan kritisnya itu ada 2, yang pertama ABCDEGHI dan ABCDFHI. Dengan lintasan yang pertama totalnya 18 dan lintasan yang kedua 14, maka didapat lintasan kritisnya itu total yang paling besar yaitu 18, yaitu jalur ABCDEGI. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Aura. Jadi di sini ada pendanaan untuk proyek toilet, yang mana itemnya ada keramik lantai, keramik dinding, pengajian dinding, plester dinding, semen, dan lain-lain bisa dilihat di layar, yang mana totalnya itu Rp13.323.500. Next. Untuk yang kedua itu pendanaan proyek untuk pagar lipat, ada besi custom, roda, kunci gembok, dan tim instalasi. Dan diperoleh totalnya Rp4.118.000. Next. Lalu yang terakhir ada pendanaan proyek lantai outdoor, ada semen, ada stepping stone, ada tukang, itu totalnya Rp1.068.000. Next. Selanjutnya di sini ada analisis risiko. Yang pertama risiko anggaran. Di sini termasuk adanya pengeluaran uang untuk pemenuhan bahan-bahan bangunan. Sementara tidak ada pemasukan dari pendapatan karena penutupan sementara operasional Tuhut Ritz Cafe. Yang kedua dari risiko operasional termasuk pada penutupan sementara Tuhut Ritz Cafe yang nantinya juga akan mempengaruhi pendapatan. Lalu yang ketiga dari risiko lingkungan termasuk ada cuaca buruk, bencana alam, atau perubahan peraturan yang tidak terduga selama pengerjaan pembaharuan dari Tuhut Ritz Cafe. Yang keempat ada risiko jadwal, termasuk keterlambatan dalam pengiriman, keterlambatan dalam proses persetujuan, atau masalah dalam pengiriman barang penunjang bahan baku proyek. Yang kelima ada risiko kinerja pekerja proyek, yaitu terjadi saat proyek tidak berjalan dengan baik yang diperkirakan sejak awal karena pekerja proyek yang miskomunikasi, atau bisa juga tidak profesional, ataupun terjadi hal yang di luar rencana, yaitu sakit. Untuk yang terakhir ada risiko keselamatan dan juga keamanan, termasuk ada pencurian atau kehilangan data, terus gangguan pada jaringan atau sistem, dan juga keselamatan pekerja proyek. Next. Lalu tindakan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, yang pertama melakukan riset pasar dan juga pemetaan persaingan guna menentukan bentuk layout yang strategis dan melihat peluang bisnis. Yang kedua, memperkirakan biaya secara hati-hati serta membuat anggaran operasional yang realistis. Yang ketiga, merekrut pekerja proyek yang berkualitas supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pekerjaan proyek. Yang keempat, menjaga kualitas bahan baku proyek dan memantau persediaan bahan baku serta menjaga standar yang diberikan. Yang terakhir, meminimalisir hal eksternal yang dapat mengganggu proses pengerjaan pembaruan dari Tuhut Ritz Cafe yang lingkungannya berada di lingkungan tidak terduga. Next. Oke, terakhir ada kesimpulan. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dan kekurangan yang dimiliki oleh Tuhut Ritz yaitu desain outdoor dengan lantai bebatuan, lalu hanya tersedia satu toilet, lahan parkirnya terbatas, dan tata letak pagar yang ada di tengah-tengah. Solusi untuk permasalahan ini yaitu yang pertama menambah toilet dengan mengalihfungsikan ruangan tidak terpakai menjadi toilet laki-laki, lalu menambahkan lantai outdoor dengan bebatuan besar sebagai pijakan, mengubah tata letak pagar menjadi di pinggir pojok kanan dan kiri, dan juga menyewa lahan parkir di sekitar Tuhut Ritz Cafe. Metode dan teknik yang dilakukan untuk proyek renovasi Tuhut ini ada CPM dan juga PERT dengan lintasan kritis untuk proyek toilet yaitu 23 hari dan untuk proyek pagar 18 hari. Biaya yang dibutuhkan untuk renovasi Tuhut Ritz itu ada Rp13.323.500 untuk renovasi toilet,
atau pembuatan toilet, terus ada Rp1.068.000 untuk renovasi lantai outdoor, dan juga Rp4.118.000 untuk renovasi pagar lipat. Yang mana didapatkan total biaya untuk renovasi keseluruhan 3 proyek di Tuhu Trades Cafe itu adalah Rp18.509.500. Next. Untuk saran dari kelompok kami, selain permasalahan fasilitas yang udah kami bahas, dari segi operasional pelayanan menurut kami masih ada yang harus diperbaiki, yaitu dari sistem pelayanannya. Yang mana customer ini harus ngambil sendiri minumannya di meja barista, namun tidak ada pemberitahuan kalau minuman tersebut itu udah siap diambil. Jadi menurut kelompok kami, seharusnya lebih baik jika pihak pelayanan itu bisa menyediakan bel di atas meja dan bisa dibunyikan. Jadi saat minuman sudah jadi itu belnya bunyi. Jadi customer itu bisa tahu nih kapan kita harus ngambil minumannya tersebut gitu. Terus atau juga bisa tim pelayanan ini atau waitersnya bisa nganterin makanan atau minuman ke meja pelanggan. Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian itu saja presentasi dari kami berupa rekomendasi-rekomendasi terhadap permasalahan yang mungkin dihadapi oleh Treats Cafe dan juga beberapa saran lainnya sebagai tambahannya. Semoga presentasi kami kali ini dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan pembaharuan yang terbaik untuk Treats Cafe dan yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.